Pagi itu, matahari tak pernah benar-benar muncul. Langit terlihat seperti kain kusam yang menempel rendah di atas atap rumah. Awan menggantung rapat. Tidak hujan, tidak terang. Seolah waktu berhenti di antara pagi dan sore. Aku nggak yakin ini pagi atau masih malam, gumam Rio sambil memasukkan botol air ke dalam ransel. Udah jam 9, jawab Bayu, memeriksa GPS di kameranya. Tapi cahaya masih kayak jam 6. Alia berdiri di pojok halaman rumah Bu Sari, menatap ke arah pohon-pohon besar yang membatasi kebun dengan hutan. Tempat itu diam banget. Bagus buat rekaman suara ambience, kata Bayu mencoba bercanda, meski suaranya terdengar berat. Maya menyusun catatan dan peta yang ia print dari artikel lama. Kita nggak perlu masuk terlalu dalam dulu. Kita observasi dulu dari batas hutan. Ambil gambar, rekam video, lalu balik buat nyusun transkrip. Bu Sari mengantar mereka sampai pagar. Ia membawa termos kecil dan daun kering dalam kantung kain. Kalau kalian mulai merasa seperti dilihat, minum air ini, katanya sambil menyerahkan termos ke Maya. Daun dari kakek saya. Dulu dia pernah masuk hutan itu dan keluar, tapi matanya kabur setelahnya. Rio menyeringai. Loh, kalau kabur tapi bisa keluar, berarti bukan buta total dong. Bu Sari hanya menatapnya tanpa ekspresi. Lalu ia berkata pelan. Dia keluar, tapi matanya tak lagi miliknya sendiri. Semua diam. Langkah pertama mereka memasuki batas hutan terasa biasa. Namun dalam 5 menit, mereka menyadari satu hal ganjil. Tidak ada suara, tidak ada burung, tidak ada daun jatuh, tidak ada serangga. Hanya langkah kaki mereka di atas tanah basah. Gila, hutan paling sunyi yang pernah gua datangi, ujar Rio sambil menyalakan perekam suara di ponselnya. Ini bukan normal. Langitnya juga nggak berubah, bisik Alia. Maya melihat ke atas. Benar, awan tidak bergerak, tidak ada angin. Cabang pohon tidak bergoyang. Tapi yang paling aneh, tidak ada bayangan. Mereka berjalan, tapi cahaya tidak membuat bayangan tubuh mereka jatuh ke tanah. Bayu, kata Maya pelan. Cek jammu. Bayu melihat jam digitalnya. Loh, dari tadi nggak nambah. Masih jam 9.14. Aku baru nyalain timer kamera 5 menit lalu, tapi dia stuck. Tambah Rio sambil menunjukkan layarnya. Maya menutup peta lipatnya. Kita nggak boleh terlalu dalam. Ini bukan cuma cerita rakyat, guys. Sesuatu yang beneran aneh. Di antara pepohonan, mereka menemukan sesuatu. Sebuah lingkaran tanah kosong, seperti bekas terbakar, di tengah-tengah rerumputan lebat. Tanahnya hitam dan kering, padahal sekelilingnya lembab. Dan di tengah lingkaran itu, sebuah rantai tua tergeletak melingkar, seperti ular tidur. Di ujungnya, ada bekas seretan di tanah. Bayu menyalakan kamera. Kalian lihat ini? Alia menunduk perlahan, wajahnya pucat. Aku pernah lihat ini. Di mimpiku, rantai itu, tanah gosong itu. Rio hendak melangkah masuk ke lingkaran, tapi Maya menarik tangannya. Jangan injak tengahnya. Kenapa? Tanya Rio. Karena Maya tahu, walau belum pernah ke sana sebelumnya, tempat itu terasa familiar, seperti mimpi, atau mungkin kenangan orang lain. Mereka keluar dari hutan saat sore hampir datang, tapi matahari tak pernah benar-benar muncul. Langit tetap kelabu. Awan menggantung seperti atap rendah yang menekan desa dari atas. Saat mereka kembali ke rumah Bu Sari, waktu di jam Maya menunjukkan pukul 10.04. Hah? Baru jam 10? Rio melihat jamnya. Tadi kita masuk jam 9. Kita di dalam minimal 2 jam, kata Bayu. Tapi semua jam macet di jam 9.14. Maya mengecek ponselnya. GPS nggak muncul, kompas nggak berfungsi. Alia duduk di lantai,
Wajahnya lelah. Aku ngerasa kayak jalan muter-muter, tapi tempatnya nggak berubah. Mereka sepakat untuk istirahat sejenak dan menyalin data rekaman. Bayu membuka laptop, menyalin file dari kamera, dan mengecek video drone. Ini dia, kata Bayu pelan. Rekaman waktu kita ketemu lingkaran tanah gosong itu. Mereka menonton dengan tegang. Kamera bergerak pelan di antara pohon. Ada suara napas, suara langkah kaki. Semuanya normal. Sampai sesuatu berdiri di kejauhan, samar. Di balik dua pohon besar, sosok panjang, tinggi. Tubuhnya menggantung terbalik, seperti merayap dengan kepala ke bawah. Tidak bergerak, tidak berpaling. Cahaya menabrak sosok itu, tapi tidak membentuk bayangan. Apa itu? Tanya Rio pelan. Maya memperbesar layar. Itu bukan salah satu dari kita, kan? Alia langsung berdiri. Itu dia, itu makhluk yang kulihat di mimpiku. Rio tiba-tiba tertawa kecil. Lucu ya, dia lihat kita. Maya menoleh. Rio? Wajah Rio menegang. Tatapannya kosong ke layar, seperti tidak melihat layar sama sekali. Dia tidak punya mata, gumam Rio. Tapi dia tahu kapan kita melihatnya. Rio tidak keluar kamar saat makan malam. Ketika Maya mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Hanya bunyi kursi digeser dari dalam. Tidak ada suara. Bayu mencoba membuka pintu. Tidak dikunci. Rio duduk di sudut kamar, menatap dinding. Di depannya ada kertas. Dia sedang menggambar. Rio? Bisik Alia. Rio tidak menjawab. Tangannya terus menggambar garis-garis gelap dengan pensil. Di atas kertas terlihat lingkaran besar berwarna hitam, dan di tengahnya kepala manusia tanpa wajah. Tak ada mata. Tak ada mulut. Hanya aliran tinta seperti darah dari lubang hitam. Maya perlahan mendekat. Kamu mimpi buruk? Rio berhenti menggambar, lalu bicara pelan. Aku lihat dia, tapi sekarang dia juga melihatku. Bayu bangun pelan, terdorong firasat. Ia duduk dan menatap ke arah jendela. Kain tipis di jendela, bergerak sedikit, meski tidak ada angin. Bayu mendekat, menyingkap kain perlahan. Di luar tidak ada apa-apa. Hanya kebun kosong dan kabut tipis. Tapi saat ia hendak menutup kembali, bekas jejak kaki, 4 jari, panjang, dalam, berbaris lurus dari kebun ke dinding rumah, seolah sesuatu berjalan merayap ke atas dan belum turun.